Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sudah ada yang jawab. Di studio sudah hadir dua bintang tamu dari film penerbangan terakhir Sobat RDI, Tommy Herawan, jadi gak sendiri. Ada Nadia Arina. Halo. Ada Agniha. Halo. Aduh, seger ya. Hujan gak sih di luar? Hujan. Yes. Jangan lo kita kesini. Dari tadi pagi lo hujannya. Dari pagi sih emang karena Desember. Oh iya. Iya, kalau di Jawa itu Desember gede-gedenya sumber. Jadi sumber air lagi besar. Iya. Gitu. Okay. Tapi sama sih, Jakarta juga Jawa soalnya. Kalau kita taunya kalau yang berber belakangnya pasti hujan. Oh iya, benar. Desember bernya apa? Coba apa? Berkah gitu kan. Oh iya, benar. Berbahagia. Berbanyak bersenang-senang. duit. Amin. Jadi Bersyukur. kedatangan mereka membawa film baru. Penerbangan terakhir, The Last Flight. Jadi film ini nih drama ya. Ada yang mau cerita nggak sih dari fakta 700.000 penerbangan, 9.000 jam penerbangan? Kan trailernya gitu kan ya. Iya benar. Ada yang mau cerita nggak? Siapa? Ntar kamu tambahin ya. Siapa jadi apa? Iya. Kamu cerita dulu, ntar aku cerita. Oh iya, oke. Jujur aku belum nonton filmnya, yang udah nonton filmnya, yang udah tahu produknya. Iya. Nadia. Oh, Nadia udah nonton. Dan kalau buat aku sendiri, kalau dari skrip dan syutingnya tuh menurut aku ini adalah film tentang suatu hubungan yang di awalnya tuh kelihatan baik-baik saja, lovey-dovey, ternyata itu membawa ketidakbaikan karena di dalam hubungan tersebut terdapat kontrol, narsisism, dan juga apa lagi Nat? Dan juga love bombing. Oh, love bombing. Iya. Jadi kalau kita lihat trailernya adalah seorang pilot ya. Pilot ya. Betul. Pilot Kapten Deva. Iya betul, Kapten Deva. Yang diperankan oleh Jerome. Terus ini punya hubungan sama pramugari. Dan siapa lagi satunya gue nggak tahu sih. Nah, ini siapa jadi siapa? Nah, dia jadi siapa? Akhirnya jadi siapa? Oke, kalau di sini aku berperan sebagai Nadia. Dan ini salah satu bisa dibilang pasangannya Jerome. Pasangannya Jerome. Sorry. Pasangannya Deva. Pasangannya Kapten Deva. Pasangannya Kapten Deva, dan ada Nadia ini perankan Tiara. Itu juga salah satu pacarnya Deva gitu. Oh, jadi tuh mereka ada hubungan satu kapten tapi punya hubungan dengan beberapa perempuan. 2. Ya mungkin bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Gitu. Nah kalau misalnya aku jadi Tiara itu pramugari junior. Jadi dia tuh melihat dunia aviasi masih baru banget, jadi masih meraba-raba kayak ini gimana sih hierarki di dalam aviasi, dan semuanya tuh masih awam banget gitu. Selain masih meraba-raba dan awam tentang dunia aviasi, awam juga soal cinta dan laki-laki. Oh, oke. Ya akhirnya karakter ini ketemu sama Kapten Deva, lalu ada konflik, ya nanti bisa langsung ditonton. Waduh, seru nih, karena ini berhubungan dengan skandal. Betul. Karena kan gini ya, maksudnya kalau di masyarakat umum, skandal dunia penerbangan itu selalu menarik. Okay. Pilot dan pramugari gitu kan. Ya, itu kan pasti banyak tuh cerita-cerita lah gitu kan. Biasanya karena mungkin faktor pekerjaan yang sering bertemu, terus kemudian di luar negerinya lama bareng-bareng, jadi sama-sama jarang pulang gitu kan. Jadi emang kedekatan hubungan tuh memang karena satu pekerjaan emang bisa terjadi ya Kak? Bisa banget sih. Tapi sebenarnya ya bukan hanya di aviasi sih sebenarnya, masalah skandalan dan isu itu kan adanya di mana-mana gitu. Cuman kebetulan memang film ini karena background karakternya mereka orang aviasi, jadi mungkin itu yang diangkat gitu. Iya. Tahu nggak sih kenapa sutradaranya Mas Benny ini ngangkat cerita tentang dunia penerbangan gitu? Ada yang tahu nggak? Jujur mau telepon Mas Benny. panik. Nggak tahu, mungkin menurut Mas Benny juga sesuatu yang fresh kali ya. Iya. Ini kan sebenarnya isu yang udah lama kita semua dengar, tapi kita nggak pernah lihat visualnya tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Mungkin buat Pak Benny juga ini sesuatu yang fresh, jadi mungkin dia akhirnya merealisasikan ini jadi film gitu sih. Iya sih. Tapi jujur aja waktu pertama kali baca skripnya tuh pengen gitu. Ini kayak trigger ya sih. Satu trigger, terus kedua kayak gila.
ini beneran ada di dunia nyata gitu. Terus pasti cari tahu dan apa ya dan ngobrol sama yang terlibat gitu. Itu beneran ada gitu. Dan yang paling menarik tuh aku pengen banget kayak dapat film drama yang bener-bener drama banget. Dan di sini setelah baca tuh kayak aku suka banget ceritanya, tapi kalau pas ditanya mau nggak mainin itu aku agak deg-degan juga karena setiap karakter tuh punya kedalaman emosi yang sangat berbeda-beda dan dalam, kompleks juga gitu. Jadi kebayang ya sebenarnya ya, karena kan Indonesia ini lagi sering banget disuguhkan film-film dengan ya tadi hubungan awalnya suami istri baik-baik aja lalu ada orang ketiga gitu, itu kan banyak tuh kan. Konflik-konflik cinta tuh yang dalam-dalam banget tuh banyak gitu. Dan ini menambah lagi khasanah film tentang cinta yang rumit ya. Iya. Tapi mungkin kalau film-film lain lebih yang kayak membawa penonton jadi ngejudge ya. Maksudnya oh ini si antagonis, ini si protagonis gitu. Tapi di film kita kebetulan mereka nge-package-nya jadi dari perspektif segala karakternya gitu loh. Jadi mengajak penonton untuk lebih memahami kenapa masing-masing karakternya melakukan hal-hal itu gitu loh. Oh iya paham. Sebagai manusia kita kan nggak selalu jadi protagonis gitu. Mungkin kayak kita pernah jahatin orang dan kita nggak sadar, dan kita jadi orang jahat di hidupnya dia gitu. Lebih ke situ sih mungkin perbedaannya. Jadi kita nggak bisa ngejudge masing-masing karakter, tapi bisa berkenalan. Betul. Berkenalan dan belajar dari setiap karakter kita. Oke deh, mantep nih. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng Nadia dan juga Agni dari film Penerbangan Terakhir. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Buat kamu eksis dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, salah satu lagu yang paling hits lah ya di akhir-akhir ini, dan cocok banget sama suasana Desember di suasana hujan ya. Lagu ini tuh juga viral banget karena kejadian bencana di Sumatera kemarin. Jadi kan kayak sedia aku sebelum hujan. Iya, gimana tapi kalian udah pada donasi? Udah, alhamdulillah. Lewat ini masih terdekat. Tapi lanjut ke Nadia dan juga Agni. Kan kalian ini sebenarnya kalau di film berarti dua orang yang bermusuhan gak sih atau berhubungan baik ya? Karena kan istilahnya kayak memperebutkan si Kapten Deva ini sebenarnya. Kita sebenarnya stranger ya di film. Iya, stranger ceritanya. Oh, tidak saling berkenalan sebenarnya, tidak saling kenal. Enggak. Berkenalan cuman ya udah papasan aja ya. Beririsan. Oke. Tapi ketika menjalani profesi pramugari itu kan profesi yang cukup prosedural. Ini cara ngambil napas gitu-gitu kan. Nah, dia juga belajar itu nggak sih apa? Iya, kebetulan memang sama VMS sendiri itu kita difasilitasi workshop gitu dan didatangkan juga pramugari aslinya dan pilot aslinya. Jadi ada sharing session untuk ngebahas tentang bagaimana sih gitu, maksudnya etika-etika di dalam cabin itu seperti apa gitu, dan sebenarnya pekerjaannya pramugari apa aja gitu. Dan dijelasin juga gitu. Jadi yang biasa terima tamu yang di depan yang biasa greeting kita, tuh, itu greeting. Itu FA1 namanya, flight attendant 1, biasanya mereka senior. Mereka juga yang menyampaikan ke pilot kalau misalnya kita udah ready untuk take off gitu. Terus juga diajarin safety demo juga. Terus safety demo tuh ternyata nggak semudah yang kita lihat sebagai penumpang ya. Iya. Karena kan harus ngikutin seberapa cepet si FA1 ngomong kan. Jadi kalau misalnya FA1 ngomongnya udah nyampe masker kan nggak mungkin kita masih buka-buka yang lain ngeklikin si buat itu belt gitu-gitu ya. Iya, seru tuh. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih mungkin gitu sih. Dan kalau boleh komentar nih. Iya, boleh silakan. Aku pangling banget ngelihat Nadia di situ memerankan Tiara Banks. Tiara dan juga teman-teman pramugari lainnya gitu. Pas pertama kali lihat trailernya tuh teasernya tuh kayak wah believable banget. Iya, emang cocok ya. Cocok banget sih. Dengan lipstick merahnya. Betul. Terus waktu jalan di bandaranya bareng-bareng pilot dan pramugari lainnya. Terus juga gimana ya bisa dia meragain demonstrasi keselamatan gitu. Tapi juga harus pakai emosi. Iya. Dapat banget lagi. Selamat ya. Tapi gila sih pas gue ngerasain tuh rasanya kayak ternyata ya emang semua pekerjaan tuh sulit ya. Iya. Jadi pramugari tuh sesuatu yang
challenging banget gitu loh, kayak harus benar-benar apa ya, walaupun kita merasakan lagi bete, lagi sedih, harus tetap nge-serve. Iya, harus tetap on ya. Iya juga sih, harus tetap 24 jam deh istilahnya gitu. Iya. Tentang jarak, apalagi kan waktu, itu nunggu, keselamatan ya kan? loh ya, maksudnya kan apa namanya, pertaruhannya kan nyawa ya ketika kita berkendara di atas udara gitu kan. Ya walaupun safety apa, pesawat tuh paling safe ya sebenarnya dibandingkan naik mobil. Ya gitu. minim tabrakan lah ya. Paling safe, tapi kalau ada apa-apa juga nggak bisa kemana-mana. Iya. Itu yang paling menakutkan sebenarnya. Benar. Tapi balik lagi ke film penerbangan terakhir ini. Jadi kan apa namanya, ada beberapa di trailer tuh ada angka-angka yang ditunjukkan gitu kan. Tadi yang misalnya ada 900.000 penerbangan, 700.000 penerbangan, 900 jam lah. Terus ada juga angka 30.000 di atas permukaan laut, 30.000 kaki. Ya. Pernahkah kamu berciuman? Asik. Dan kalau ngeliat trailernya cukup agresif ya di depan apa namanya, apa sih namanya Cockpit. itu? Kokpit. Itu adegan-adegan itu dipraktekannya di pesawat asli atau di miniatur? Atau ngeset sih? Itu ngeset atau pesawat asli? Jujur aku nggak tahu. Itu kebetulan real set, kita beneran syuting di pesawat. Oh iya, seru. Dan beneran syuting di CGK juga. Cuman ya itu karena memang syutingnya di sana, jadi protokolnya cukup strict. Jadi memang yang bisa masuk hanya ring satunya aja. Dan dijamin juga gitu, nggak bisa selama itu. Tapi ya untungnya semuanya kondusif sih. Jadi tapi itu kejadian nyata maksudnya di cerita sebenarnya emang ada pilot dan juga pramugari itu berhubungan berciuman di kokpit gitu. Kalau ngobrol-ngobrol sama pramugari asli yang waktu workshop sih katanya itu cukup hal yang pernah terjadi. Gitu. Bayangin kalau supir angkot. Ya kan? Mas. Lebih kelihatan semuanya ya. Iya. Oh nggak nyangka lo harus bawa itu aja sih. Kenapa supir angkot? Iya kan, maksudnya misalnya kan sesama pilot, supir angkot juga pilot kan. Bener. Bahaya sih. Tapi itu challenging mungkin ya buat pilot sama apa namanya? Mungkin sama pramugarinya. Sebenarnya sih kita nggak mau membuat ini jadi kayak profesi pilot dan pramugari seperti itu ya. Maksudnya kita di sini juga mau meluruskan bahwa ini kan hanya beberapa oknum aja. Betul. Kayak semua yang ada di aviasi seperti itu. Enggak sih. Itu sih. Oke. Nah, kalau pas syuting itu berarti pesawatnya terbang apa diem di tempat sih? Diem di tempat ya. Tapi lo yang coba ya. Amin. Siapa tahu. Kamu yang cerita. Sekalian muter-muter Indonesia gitu. Enggak, kebetulan memang di hanggarnya aja di sih. hanggar. Itu kebetulan pesawatnya lagi di service. Jadi mungkin ya aku nggak ngerti lah gitu. Tapi emang nggak terbang kok. Tapi nyala. Oh nyala, iya. Nyala karena kan nggak mungkin nyala apa. Lampu-lampu ininya nggak mungkin nyala kalau nggak dinyala. Kalau Nadia atau Tiara syutingnya di atas pesawat, kalau Agni syutingnya di atas kasur ya. Kalau di teaser iya, cuman nggak di atas kasur aja kok. Kamu jangan mengiring opini yang tidak. Kan itu first impression kan. Dari trailer kan boleh. Iya bener sih di atas kasur itu ceritanya lagi berduaan sama Kapten Deva dan kebetulan saya pasangannya waktu itu. Dan Nadia tuh influencer. Oh, influencer. Ini hal-hal yang biasa kan buat Nadia nih interview gini. Oh iya, depan sungguh kamera. sangat biasa banget buat Nadia. Oh, oke. Aduh, curiga nih. Kok di atas kasur? Oh, curiganya yang itu aja, nggak ada curiga-curiga yang lain kenapa dia influencer gitu. Oh, itu pertanyaan buat berikutnya karena udah dikode sama Mas Indra nih, kita mau ke lagu berikutnya ya. Masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga cast dari penerbangan terakhir. Ada Nadia Arina sebagai Tiara dan juga Agni Hak sebagai Nadia. Kapten Devanya nggak diajak? Oh lagi terbang kali ya? Lagi terbang dia. Lagi terbang bersama wanita lain ya. Tapi tuh gini ya Kak, maksudnya image pilot tuh kadang-kadang playboy gitu loh nggak sih? Setuju nggak?
sorry ya, maaf buat yang kalau misalnya pilot dengerin, cuman kan kita ini aja ya, berdasarkan pendapat masyarakat gitu kan, image itu kayak playboy, terus tadi yang kayak di film kan banyak love bombing, kayak ngasih pujian mulu, ngasih love language-nya teh banyak gitu. Kalau dari aku sendiri di dunia aku nggak bersangkutan sih sama pilot, dan aku jujur nggak tahu jauh banget gitu. Dan kayaknya nggak semua pilot kayak gitu juga deh. Iya sih, kecuali Deva ya. Iya, kecuali Deva ya. Maksudnya ada beberapa sahabatku suaminya pilot juga, ya hopefully Enggak kayak Kapten Deva ya. Maksudnya aku kenal sih baik-baik semua. Tapi ada sahabatku punya temennya itu suaminya gitu. Terus pilot juga. Kebetulan istrinya juga influencer. Ya. Jadi sama dong. Dari Terus situ kayaknya iya. Iya. Nah tadi kenapa Nadia nih seorang influencer? Dia sebenarnya juga dulunya pramugari. Oh, dulu pramugari. Terus off dan menjadi influencer. Gitu. Influencer makan, kuliner. Enggak sih, influencer lifestyle aja gitu. Oke. Jadi ceritanya jadi influencer. Ada kesulitan nggak sih untuk menjalankan karakter masing-masing ini kan? Kalau kita lihat cukup dalam ya, emosional masing-masing karakter nih, seorang Nadia atau Agni gitu. Boleh, siapa yang mau jawab dulu? Boleh, kalau kalian nanti nonton mungkin impresi pertamanya kayak karakternya ekstrim banget ya, toksik banget ya gitu. Tapi aku di situ kayak berusaha membuat penonton tuh aku pengen penonton tuh mengerti kenapa Nadia tuh bisa jadi kayak gitu. Gitu. Dan sebenarnya dia adalah produk dari hubungan yang toksik, love bombing juga, dan akhirnya dia jadi takut ditinggalin dan kadang bisa berbuat hal yang ekstrim yang bikin penonton tuh sampai kaget nontonnya gitu. Waduh, ekstrim apa nih? Apa dia kayak pecah-pecah batu gitu atau? Belum boleh ngomong, cuman iya. Nanti nonton aja tanggal 15 Januari. Cuman yang membuat Nadia seperti itu tuh ada juga, terjadi juga, dan menurut aku sangat manusiawi. Oh iya. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau nonton dari karakternya Nadia tuh kayak bisa benci banget, tapi bisa ngerti kenapa dia jadi seperti itu. Oke, jadi emang harus nonton sih ya 15 Januari nih ya. Aduh, tidak sabar. Bisa gak sih hari dicepetin gitu? Pengennya juga gitu. Kayaknya besok udah langsung tanggal 15 Januari. Tapi gak bentar lagi loh. Iya, bentar lagi sih, karena gak kerasa. Gak kerasa kan, tinggal di mark your calendar aja. Nah kalau Nadia sendiri memerankan seorang Tiara nih, tadi kan kalau boleh diceritain tuh Tiara ini polos banget ya anaknya ya, kayak tidak mengenal cinta gitu kan, kayak haus kasih sayang laki-laki gitu. Kenapa Nat nih si Tiara nih? Sebenarnya kalau dibilang haus kasih sayang laki-laki enggak juga sih, cuman emang bener-bener apa ya istilahnya, dia baru ada di satu lingkungan pekerjaan baru gitu, baru mencoba untuk belajar tentang pekerjaannya sendiri gitu. Terus tiba-tiba ketemu kapten muda berbakat, istilahnya ganteng, idaman. Iya, semua pramugari gitu. Terus yang pramugara enggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ada juga kan respect lah sesama ini kan ya. Oke. Terus memberikan atensi yang sebesar itu sama si Tiara, akhirnya ya udah gitu loh, kayak gitu baper sih lah ya jadinya ya. Baper gitu. Dan ternyata kalau aku nggak tahu ya ini benar atau enggak, cuman yang aku pernah ngobrol sama pramugari aslinya, jadi memang kalau di airlines tuh pilot sama pramugari kalau emang punya hubungan tuh memang yang nggak diekspos gitu. Jadi kayak, karena menurut aku juga awal-awal kayaknya nggak mungkin ya kalau misalnya nggak saling tahu gitu, tapi itu katanya terjadi. Jadi gitu. Cuman kayak tahu sama tahu aja. Iya. Orang lain mah nggak perlu tahu. Hanya katanya, dunia milik kita berdua. Tapi ya aku juga kurang tahu. Seru. Jadi penasaran ya. Jadi kita tidak sabar nih menunggu di 15 Januari nonton penerbangan terakhir aktingnya teman-teman di sini Nadia sama Agni. Dan mungkin karena ini sesi terakhir obrolan kita di sore hari ini, satu kata dong buat film penerbangan terakhir. Fresh. Skandal. Skandal. Iya sih, saya suka skandal. Film ini bisa loh jadi pembuka omongan kayak kapan cinta tuh berubah menjadi toksik, dan kapan kita punya pilihan untuk
milih bisa pergi. Oh oke, paham. Dan jangan sampai jadi pembuka obrolan ributnya suami istri kadang-kadang. Bisa jadi juga sih. Tapi seru juga sih kalau kayaknya nonton bareng pasangan langsung kita konfront di depan layar lebar kayak kamu kayak gitu ya. Lihat gak isi chat kamu? Kamu kan terlalu love bombing ke aku, jangan-jangan ada yang lain. Nah. Itu kan kamu banyak muji deh. Seru sih. Kamu tuh ya. Seru sih. Ada yang kamu sembunyiin ya? Itu bahaya tuh. Tapi ya yang namanya diskusi setelah nonton itu seru. Tapi film ini juga sangat membuka ruang diskusi untuk para penontonnya nanti gitu. Karena kayak main game gitu, nanti pas nonton tuh kalian bisa pilih kalian mau jadi siapa, mau jadi Tiara, mau jadi Nadia, mau jadi Deva gitu. Karena gue yakin orang-orang di luar sana pernah ngerasain mungkin jadi salah satunya. Wah, bener banget. Iya. Aku mau jadi Deva dong. Nah, gimana caranya? nanti teman-teman bisa langsung merasakan experience. Tanggal 15 Januari 2026 iya. di bioskop. Seru ya. Terima kasih kesempatannya. Sudah ngobrol seru bareng sama Nadia sama Agni. Sehat selalu, sukses buat penerbangan terakhir. Sukses juga buat kalian. Iya. Nonton ya Mas Tommy. Iya dong, nonton. Aku nanti nonton di bioskop. Iya. Yeay. Terus yeay. Oke semuanya, habis ini bakal ada Kong Jaing yang menemani sore kamu di program Ngaso Ngadem Sore. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya. Dari saya juga. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Dadah. Dadah. Happy weekend.